Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Di episode kali ini aku mau membahas salah satu aktivitas yang kerap kali aku lakukan sebelum menulis atau bahkan ketika lagi stuck bingung mau ngapain. Ya, ada satu aktivitas yang kerap kali aku lakukan, yakni free writing. Dan aku mau ngebahas ini sekalian, aku mau sharingkan ke teman-teman sekalian, barangkali ya teman-teman juga melakukannya gitu, karena ada manfaatnya juga. Ya, aku harapannya teman-teman benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas yang kerap kali aku lakukan tersebut, atau free writing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja pembahasannya terkait free writing. Sebelumnya aku sampaikan terlebih dahulu apa ini free writing. Mungkin dari konteks bahasa ya teman-teman udah paham ya. Free writing atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menulis secara bebas. Ya, memang benar, nulis bebas. Maksudnya adalah ya kita nulis tanpa sama sekali khawatir tentang yang namanya tata bahasa, spelling ya. Selanjutnya adalah ide, topik, apalagi tuh, atau bahkan khawatir tentang masalah-masalah yang mungkin muncul tatkala kita menulis ya. Jadi misalnya kita nulis apapun itu plek, kok nggak nyambung ya gitu. Nah, di dalam free writing kita nggak perlu lagi khawatir tentang itu. Jadi meskipun cerita atau antar kalimat ya, maksudnya kalimat pertama dan kalimat kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak ada kesinambungan, ya nggak masalah. Namanya juga free writing, bebas, nggak ada batasan sama sekali tentang yang namanya free writing, bebas aja ya. Intinya di free writing tersebut adalah kita ini menuliskan segala sesuatunya yang ada di dalam pikiran kita atau perasaan kita. Jadi kita lagi mikirin atau bahkan resah tentang sesuatu. Let's say kita mikir tentang masa depan kita ya. Kita hidupnya kok gini-gini aja, gimana ya, future itu kayak gimana, itu masa depan kita seperti apa. Kita tulis aja keresahan tentang ketidakjelasan masa depan yang bakal menjadi hidup kita nantinya. Selanjutnya keresahan tentang karir gitu. Di pekerjaan kita ini kok stuck aja ya kan. Gaji mungkin ya, gaji yang segini-segini aja gitu. Sampaikan aja, kita tuliskan aja seperti itu ya. Ini bagus gitu loh, maksudnya free writing tersebut. Jadi kita benar-benar literally merubah, mengkonvert dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan ke dalam bentuk tulisan. Anyway, nulisnya pun juga bebas ya, karena free writing, nggak terbatas juga. Tidak terbatas terkait masalah-masalah tadi, nggak usah mikirin masalah. Pun juga media untuk menuliskan apa yang menjadi pikiran dan apa perasaan kita. Jadi kita bisa aja tulis itu di sosial media kita gitu kan, dimana itu juga sering terjadi gitu kan di beberapa orang. Kebiasaan kita adalah bikin story ya, tapi dalam bentuk video. Nah, barangkali kalau kita mau free writing, kita bisa juga nulis di story kita di Instagram atau enggak TikTok gitu, bahkan di X juga, terkait apa yang kita pikirkan dan rasakan. Nah, enaknya kalau di story Instagram maksudnya, ya itu kan bisa 24 jam terus langsung hilang kan, jadi kita nggak perlu khawatir juga kalau ada judgement dari orang lain gitu. Tapi intinya bebas juga di sana. Kalau nggak mau di media sosial ya kita bisa menuliskannya di blog kita gitu, kalau memang punya blog ya kan. Atau kalau tidak punya blog ya kita tulis aja di Microsoft Word seperti itu, di laptop kita atau PC kita ya kan, kita ketik aja bla 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 gitu. Atau kalau emang kelamaan harus buka laptop gitu kan, atau
buka PC, ya teman-teman bisa langsung aja menuliskan atau melakukan free writing itu di notebook kalian atau buku catatan. Just directly grab your notebook and your pen and then write anything you want in your mind or your feeling as well. Jadi nggak ada batasan juga terkait tadi ya, tata bahasa, spelling, apalagi itu topik, ide gitu, bahkan kesalahan-kesalahan yang mungkin komprehensif gitu tadi ya. Ketika tidak komprehensif ya nggak masalah, pun bebas juga dalam menuangkannya di media apapun. Yang penting nulis gitu, bukan berbicara ya. Jadi ngetik atau nggak nulis handwriting seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih aku bener-bener sharing ini gitu kan, dan berharap teman-teman juga melakukannya gitu. Dan ya harapannya juga mendapatkan manfaat dari free writing. Jadi memang ada ini bukan nonsense ya, memang ada manfaatnya seperti itu. Yang utama, kalau kalian memang literally bukan seorang penulis ya kan, atau terbiasa untuk menulis, atau berkarir atau berprofesi sebagai penulis, maksudnya yang kerjaannya itu berkaitan dengan tulis menulis lah gitu. Kalian bisa menggunakan free writing tersebut sebagai media untuk healing gitu loh, atau releasing stress. Ya, tidak bisa dipungkiri bagi orang-orang tertentu yang tidak mudah mendapatkan teman gitu kan, atau bahkan orang-orang yang capable untuk dicurhatin ya kan, ada orang yang demikian kan. Oleh karena itu, alternatif solusinya adalah ya menulis itu ya. Jadi kalian meng-create teman itu di dalam imajinasi kalian, tapi cara berkomunikasinya dengan menulis. Nah, seperti itu. Jadi releasing stress atau curhatnya itu ya dengan cara menulis. Jadi ini ada kaitannya dengan kesehatan kejiwaan kita. Lagi pusing, suntuk, apalagi tuh resah ataupun khawatir terhadap hal tertentu gitu kan, yang ada di kehidupan kalian atau di sekitar kalian ya, dan kalian mau speak up tentang itu, tapi you have no someone else to listen gitu kan. Ya udah, nulis aja gitu. Nulis aja di media yang aku sebutkan tadi, dan biarkan itu mengalir, biarkan itu keluar semuanya. Nah, biar tidak tertahan, karena ketika kita menganggap ada suatu keresahan atau masalah, terus kita tidak luapkan itu, khawatirnya juga itu tertumpuk dalam diri kita, sehingga itu akan menjadi bom waktu yang kita nggak tahu gitu kan, di masa depan itu akan meledak gitu loh ya kan. Kalau udah waktunya, timingnya udah waktunya, ya udah itu keluar semua, kita akhirnya stres, depresi, bahkan lebih daripada itu ya kan. Jadi jangan sampailah itu terjadi. So, untuk tindakan pencegahannya ya mulailah untuk menulis gitu. Tapi ini ya, kalau kalian ya punya teman yang benar-benar capable banget lah, orang yang kalian percayai, atau bahkan kalian rutin ke psikolog gitu kan, untuk bercerita, sekedar sharing gitu kan, biar kalian nggak stres, ya itu bagus, lakukan itu. Cuma kalau kalian tidak punya itu semua, tidak punya akses untuk ke psikolog gitu kan, ya udah gitu kan, gunakanlah menulis sebagai media kalian untuk releasing stress. Selanjutnya, ini juga sama ya, maksudnya kalian yang tidak berkutat dengan tulis menulis sebelumnya, tapi kalian itu pingin sebenarnya untuk punya aktivitas menulis, atau punya keseharian rutinitas menulis juga gitu. Nah, kalian bisa gunakan free writing ini untuk building your habit gitu. Ya, jadi kenapa free writing? It is for building your habit. Writing habit gitu. Jadi karena kalian pengen menulis gitu kan, dari sebelumnya belum pernah sama sekali menulis gitu kan, tapi punya keinginan untuk menulis gitu kan, tapi nggak tahu caranya bagaimana, mulailah dengan free writing gitu, untuk membangun habit kalian.
Jadi jadwalkan itu, ya kan. Kalau kita mau serius di menulis, ya jadwalkan free writingnya. Let's say tiap malam, atau nggak usah tiap hari deh gitu kan, seminggu sekali dulu gitu kan, free writing, luapkan segalanya apa yang ada di kepala kalian. Nah kalau kalian merasa udah kebentuk tuh habitnya, ditambah lagi free writingnya gitu. Jangan menulis secara profesional terlebih dahulu ya, langsung oke aku udah free writing langsung nulis buku. Jangan seperti itu, jangan memaksakan terlebih dahulu, karena menulis buku sesuatu yang berat juga gitu loh, ya kan. Nggak gampang gitu untuk bisa menulis buku. Ada teknis-teknis tertentu yang benar-benar kalian harus selami terlebih dahulu lah sebelum menapaki karir sebagai penulis buku gitu. Dan paling mudah untuk mengawalinya adalah free writing. Seminggu sekali udah, 2 kali dalam seminggu, ya kan. Setelah itu dalam seminggu kalian 3 kali, bahkan ya kalau bisa setiap hari gitu. Nggak usah banyak-banyak gitu kan. Setiap kali free writing ya mungkin 2 atau 3 paragraf cukup, seperti itu. Jadi free writing bisa kalian gunakan untuk ngebangun habit menulis kalian. Selanjutnya adalah kalian bisa gunakan free writing itu untuk improving your writing skill, ya. Karena esensinya menulis itu adalah keterampilan atau skill ya. Jadi menulis itu adalah skill atau keterampilan. Jadi kalau kita mau mahir di skill tersebut atau keterampilan tersebut, semakin kita terampil, ya kan, adalah caranya semakin kita sering melakukannya. Ya, jadi kalau kita mau benar-benar luwes banget dalam menulis gitu kan, benar-benar nulis itu sesuatu yang mudah sampai pada puncak seperti itu ya, pada level tertentu seperti itu, adalah ya mulai dari free writing juga seperti itu. Free writing jadikan sebagai media untuk latihan. Nah, semakin kalian sering latihan ya, semakin kalian dekat dengan menulis secara profesional juga. Let's say atlet gitu kan. Seorang atlet profesional pun juga selalu latihan ya gitu loh. Hampir setiap hari dalam hidupnya ya dia gunakan untuk latihan gitu. Maka hasilnya pun juga kelihatan, dia bisa menjadi atlet profesional juga gitu loh, atau bahkan atlet yang bisa ngeraih peak performance-nya gitu, dan bahkan konsisten di peak performance tersebut sampai beberapa tahun lamanya. Dan let's say Cristiano Ronaldo gitu, pasti ya kita tahu Cristiano Ronaldo tiap hari ya latihan gitu loh, karena dia adalah atlet profesional yang selalu konsisten pada peak performance seperti itu. Nah, free writing ini juga adalah bentuk dari latihan tersebut. Nah, selanjutnya juga adalah ini, kalau kalian berada di ruang lingkup pekerjaan atau enggak kehidupan yang sifatnya membutuhkan ide-ide tertentu ya. Misalnya kalian bekerja di industri kreatif. Ya. Biasanya di industri kreatif itu dibutuhkan kreativitas yang tinggi gitu. Atau bahkan di industri yang membutuhkan keinovasian yang cukup tinggi. Nah, kalian itu pasti butuh untuk yang namanya exploring idea gitu. Karena ide-ide itu dibutuhkan untuk ya membentuk kreativitas gitu kan. Mau bikin sesuatu yang kreatif perlu ide nih gitu. Atau enggak membuat sesuatu yang inovasi ya kan. Ya kalian butuh ide juga. Atau bahkan kalian berada di ruang lingkup pekerjaan yang memang membutuhkan yang selalu berkutat dengan problem solving gitu loh. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah gitu, ya kalian butuh ide kan. Cara apa nih? Nah, idenya ini gitu. Bahkan kental dengan problem solving yang unik misalnya gitu, atau out of the box. Automatically jelas banget ide itu sangat dibutuhkan. It's quite necessary to have an idea to solve the problem, right? Or to make something creative. Nah, free writing bisa kalian gunakan untuk exploring ide. Jadi ketika kalian punya kepikiran sesuatu, let's say topik tentang keresahan ya misalnya tentang pendidikan gitu. Tapi kalian itu mau nulis tentang dunia pendidikan, tapi apa ya gitu kan. Ya udahlah, ini mikirin tentang pendidikan saat ini, udah tulis aja bla 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 gitu. Nah, ketika kalian menulis dan semakin dalam menulis tersebut,
kalian akan menemukan suatu variabel yang bisa kalian ambil itu untuk sesuatu yang kalian butuhkan. Dalam artian tadi mungkin menulis project tertentu ya, atau enggak yang aku bilang tadi solving the problem dan seterusnya. Jadi menulislah untuk menggali, untuk berselancar di dunia yang penuh ide tersebut. Ya. Selanjutnya adalah free writing bisa kalian gunakan untuk warming up ketika kalian mau do something bigger ya. Ini maksudnya adalah diperuntukkan bagi kalian yang emang dunianya di kepenulisan gitu. Jadi seringkali kita mau memulai menulis, let's say mau nulis buku ya, ada aja hambatannya gitu. Gimana ya cara, kalian udah punya outline, kalian udah punya ide yang kalian brainstorming sebelumnya, tapi ketika mau memulai untuk menulis buku tersebut, kalian seperti ada blok gitu loh, gimana ya, mikir lama. Nah biasanya memang hal semacam itu terjadi karena kita nggak warming up dulu gitu. Makanya warming up dulu lah gitu, dengan cara apa ya, free writing. Aku ngambil lagi-lagi analogi olahraga ya. Jadi atlet profesional sebelum bertanding pun juga melakukan ini ya, warming up gitu loh. Ya kan, ada pemanasannya terlebih dahulu. Biar apa ya, muscle memory mereka gitu kan, atau enggak apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya itu bisa secara fleksibel mereka gunakan ketika bertanding di pertandingan sesungguhnya. Jadi lebih mudah aja recalling lagi, oh ya udah latihan ini gitu. Jadi warming up itu juga sama halnya apa ya, kalau kita ngomongin dunia olahraga ya, otot-otot kita juga recalling gitu loh. Oh ya udah latihan ini, udah latihan itu, sehingga kita bisa memanfaatkan otot kita untuk pertandingan sesungguhnya gitu. Nah free writing pun juga sama, kita bisa gunakan free writing sebagai warming up gitu. Oh ya kemarin-kemarin udah nulis kayak gini gitu kan, udah brainstorming kayak gini, udah fleksibel banget nih, oke, ready semuanya. Jadi kondisi tubuh kita, baik otak kita, tangan kita bahkan, dan seluruhnya itu bersinergi alhasil, dan nge-support kita untuk menulis sesuatu yang bigger tadi, dalam artian project menulis. So itulah yang ingin aku sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin agak kesusahan ya untuk awal-awal, bagi kalian yang khususnya bagi kalian yang memang belum pernah menulis gitu. Nah tapi free writing itu jangan dijadikan sesuatu yang berat. Udah nulis apa aja gitu kan, 1 kalimat dulu, 2 kalimat, selanjutnya 3 kalimat, bahkan 1 paragraf, besoknya 2 paragraf dan seterusnya. Terserah, nggak ada batasan. Hari ini 1 kalimat, besok 2 kalimat, terserah. Tapi mulailah dengan free writing, karena free writing itu berdampak besar terhadap diri kalian, sebagaimana yang udah aku sampaikan sebelumnya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan pada episode kali ini. Lagi-lagi harapannya kalian melakukannya, free writing, dan dampak besarnya kalian bisa mendapatkan manfaat dari free writing tersebut. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.